Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Kita berjumpa kembali bersama dengan saya, Angelika Luciana, dalam acara Oase Rohani Katolik. Saya berdoa semoga saudara semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Sahabat yang terkasih, hari ini kita sungguh bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita Romo Thomas Suratno SCY yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Suratno. Mari sahabat yang terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo Suratno, salam damai, selamat datang. Apa kabarnya hari ini? Baik Mbak Lucy, puji Tuhan. Puji Tuhan, Romo selalu semangat dan penuh sukacita. Terima kasih sudah berkenan hadir menyalurkan berkat dan cinta Tuhan bagi kita semua. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Suratno. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, turunkanlah berkat-Mu atas kami yang di studio ini yang akan mewartakan di dalam acara ORK. Semoga dengan berkat-Mu dan curahan Roh Kudus-Mu tentunya, kami sungguh-sungguh dapat mewartakan dengan baik apa yang menjadi firman dan kehendak-Mu. Dan semoga juga para pendengar, para pemirsa acara Hidup TV ini di dalam acara ORK benar-benar menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bisa menerima dan berbahagia karena firman-Mu Kau sebarkan untuk mereka semua. Tentu dengan tujuan mereka akan menjadi bahagia karena kehendak-Mu sungguh Engkau berikan kepada mereka dan mereka terpacu untuk menjalani dalam kehidupan seperti yang Kau kehendaki. Semua ini kami tunjukkan kepada-Mu ya Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita dalam pekan ke-6 Paskah. Antifon pembuka. Marilah kita bergembira dan memuliakan Tuhan, Raja yang Maha Kuasa. Haleluya. Bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Yohanes. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 16 ayat 22 sampai dengan 34. Ketika Paulus dan Silas ada di kota Filipi, terjadilah yang berikut ini. Orang-orang Filipi bangkit menentang Paulus dan Silas. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasung yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan,
apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tangan kananmu menyelamatkan daku ya Tuhan. Tangan kananmu menyelamatkan daku ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Tangan kananmu menyelamatkan daku ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu, dan oleh karena kasih setia-Mu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tangan kananmu menyelamatkan daku ya Tuhan. Tangan kananmu menyelamatkan daku. Engkau akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Tangan kananmu menyelamatkan daku ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Suratno, dari bacaan pertama tentang kisah Paulus dan Silas yang di dalam penjara, ada hikmat apa yang bisa kita refleksikan untuk iman kita, Romo? Baik, Mbak Lucy. Kalau kita lihat dari pengalaman hidup manusia, semua orang jika ditanya apakah mau selamat atau tidak, hampir bisa dipastikan jawabannya itu mau. Mau selamat. Ya. Mengapa demikian? Karena keselamatan itu memang dirindukan manusia. Betul. Karena sadar manusia hidup di dunia ini kan sebagai orang berdosa. Nah, kita tahu dan sadar kalau kita berdosa pasti nggak selamat nih. Iya. Nah, tetapi manakala ada tawaran keselamatan, pasti orang mau selamat itu. Ya. Dan juga ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun orang di dunia ini yang ingin jatuh binasa. Betul. Atau masuk neraka kan gitu ya. Iya. Oke. Nah, sayangnya tidak semua orang itu tahu bagaimana caranya supaya bisa memperoleh keselamatan. Itu menjadi hal yang sangat penting. Banyak orang mau selamat,
tetapi nggak tahu caranya. jalan yang dipilih ternyata mungkin salah. Maka ya kita tahu resikonya apa. Orang tidak akan selamat, bahkan mungkin akan tersiksa, kan gitu ya. Iya. Oke. Nah, maka pertanyaan yang diajukan oleh kepala penjara tadi dalam Kisah Para Rasul, sebenarnya ini mewakili pertanyaan kita semua. Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Selamat. Ya. Nah, jelas bahwa pertanyaan ini bagi kita, ini bukan soal mewakili ya, tetapi soal memang kita membutuhkan cara bagaimana saya bisa selamat. Berarti kita harus merefleksikan ya, Betul, Romo ya. karena kita sudah merasa orang beriman, tapi kok ada juga perasaan tidak akan selamat. Ada perasaan khawatir, cemas. Betul. Nah, sehingga ya kita seharusnya orang beriman itu kan mantep ya. Karena udah yakin selamat. Udah yakin selamat. Tapi ternyata perasaan mengatakan hal lain. Tapi bukankah itu sesuatu yang manusiawi ya, Romo ya? Boleh dikatakan manusiawi, sangat manusiawi. Tapi ingatlah bahwa kita sudah beriman. Kan gitu. Iya. Seharusnya kalau orang beriman itu sungguh percaya Allah akan menyelamatkan. Seharusnya. Ya. Iya. Tapi ternyata ya itu tadi. Kekhawatiran. Perasaan, ada kekhawatiran, kecemasan bahwa nanti tidak akan selamat. Nah, Mbak Lucy, pertanyaan seperti kepala penjara tadi, itu memang perlu kita ajukan setiap saat sebagai bahan refleksi kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Iya. Pertanyaan yang sama juga dapat dijadikan bahan evaluasi atas segala apa yang kita buat, tingkah laku kita, tindak tanduk kita. Sekiranya kita mungkin sudah melenceng jauh, maka ya saatnya untuk berbalik. Berbalik. Tetapi jika sudah benar, ya harus kita teruskan. Nah, dengan begitu kita menjadi orang beriman yang akhirnya ya punya harapan, mantap gitu loh, untuk menjalani hidup ini di dunia ini sebagai orang beriman. Nah, lalu Paulus memberitahu kepada kita semua bagaimana caranya supaya selamat itu. Dalam tadi bacaan dari Kisah Para Rasul. Jawaban Paulus ini menjadi jawaban kita, jawaban gereja. Ia mengatakan kepada kepala penjara itu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Bukan hanya kita, tapi seluruhnya. Seluruhnya. Ya, nah, ini kan sangat membahagiakan karena ada harapan nih. ada satu jaminan. Yang penting kita percaya. Betul. Tapi percaya bagaimana itu yang menjadi pertanyaan juga. Ya. Nah, dari jawaban Paulus kita akhirnya tahu bahwa ternyata ada cara untuk selamat itu selain percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus itu kan berarti siap untuk menyerahkan seluruh hidup kepadanya dan rela diatur oleh Yesus Tuhan sendiri. Iya. Nah, lalu bagaimana? Ya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu seharusnya mau membiarkan hidupnya atau kehendaknya itu terjadi di dalam kehidupannya sepanjang hidup di dunia ini. Tapi kita tahu ya, mungkin hanya saat-saat tertentu yang terjadi. Iya, kita mau berserah. Nah, begitulah. Lalu juga orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Nah, ini penting. Nah, juga tidak mendikte Tuhan. Karena sudah beriman, kita lalu mendikte Tuhan. Tuhan harus begini dan begitu, kan? Gitu ya. Iya. Lalu orang yang percaya pada Tuhan adalah orang yang siap sabar. Yaitu sabar sampai waktu Tuhan tiba. Sebab waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Benar. Ya. Nah, berarti kita harus selalu berjaga-jaga di situ, kan? Nah, Paulus dan Silas ketika di Filipi ini membuktikan bahwa sikap percaya kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Walaupun dia harus menderita. Walaupun Paulus dan Silas itu harus masuk penjara. Ya, tetapi dia mempunyai keyakinan yang kuat, iman yang kuat akan Tuhan. Nah, maka dari itu pengalaman yang dialami oleh kedua orang ini menunjukkan bahwa Tuhan itu mendengarkan doa-doanya dari orang-orang yang percaya kepadanya. Karena tadi disebutkan di dalam penjara dia masih bisa berdoa, bernyanyi dan sebagainya. Tuhan. Dan Iya. ternyata apa yang terjadi? Ada gempa bumi yang akhirnya membuka
seluruh semua pintu-pintunya. pintu-pintu penjara. Tapi dia tidak pergi. Tidak kabur. Paulus dan Silas itu tetap dalam penjara. Bahkan bisa kemudian mengatakan kepada kepala penjara, ya, bahwa aku masih di sini, situ. Ya, tidak pergi kemana-mana. Nah, seringkali kita sebagai orang beriman yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, itu menaruh banyak persyaratan kepada Tuhan. Nah, apa itu? Kita percaya hanya kalau Tuhan mengabulkan doa-doa kita, harapan-harapan kita. Bahkan kita menguji Tuhan. Ya, jika engkau Tuhan, selamatkanlah aku. Nah, seolah-olah kita nggak percaya pada Tuhan. Ya, nah, lalu kita percaya hanya kalau keinginan kita dipenuhi dan sebagainya. Nah, itulah nyata sesuatu yang real yang seringkali ada dan muncul, diungkapkan atau diwujudkan oleh orang-orang beriman. Padahal Tuhan itu sudah mencintai kita tanpa syarat. Artinya apa? Walaupun kita berdosa, Tuhan itu tetap mencintai. Apa yang tidak disukai Tuhan? Perbuatan dosanya. Manusianya tetaplah Tuhan dicintai oleh Tuhan. Ya. Nah, ini sungguh-sungguh kalau kita menyadari bahwa Tuhan mencintai tanpa syarat, kita tidak bisa tidak selalu bersyukur dan akhirnya juga mau mencintai Tuhan tanpa syarat, kan begitu? Iya. Nah, dalam hal ini memang kita harus selalu ingat apa yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Nah, maka dari itu yang diharapkan dalam kehidupan kita ini sebagai orang percaya ya jangan malu-malu, kan itu ya. Yeah. Karena seringkali orang malu untuk mengakui, kamu Katolik ya? Oh bukan. Padahal Katolik. Umpamanya kan itu. Nah, ini yang menjadi. Saya pikir apa yang apa yang kita dengar dalam bacaan tadi sungguh-sungguh bisa menyadarkan diri kita. Kita harus merefleksi dan berkaca terhadap diri kita sendiri, ya Romo, termasuk saya. Tadi Romo ada yang menarik sekali, Romo bilang, orang bertanya, apakah kamu Katolik? Orang itu kadang menjawab takut. Kadang di dalam hal yang sederhana, kita mau berdoa pada saat makan di tempat keramaian, tempat umum, masih ada beberapa orang mungkin yang janggal, ya Romo, pada saat mau berdoa dengan tanda salib di keramaian. Padahal harusnya kita bersuka cita, kita punya tanda kemenangan dimanapun kita berdoa. Pada saat makan di tempat keramaian, di keluarga, harus menggunakan itu selalu sebagai identitas kita sebagai Katolik. Seperti itu ya Romo. Seharusnya begitu, tanpa harus menyombongkan diri. Kan ada juga nih, supaya orang tahu maka saya membuat tanda salib. Kok sombong banget? Ya, nah, tapi kalau orang sudah menjadi biasa membuat tanda salib, maka dimanapun dan apapun yang akan terjadi, dia akan membuat tanda salib. Itu. Ya, nah, berarti ini bukan lagi kesombongan, betul. Tapi ini sudah menjadi penghayatan dalam kehidupan sehari-harinya sebagai orang Katolik. Iya, betul. Kelihatannya sederhana, tapi sangat bermakna sekali membawa keselamatan, Romo. Itu saya alami juga di keluarga saya, ya. Khususnya kalau anak-anak mau pergi sekolah, saya pasti membiasakan mereka untuk membuat tanda salib di dahinya. Nah, suatu hari anak saya itu, saya lagi di kamar kecil, dia tidak mau pergi dulu sebelum saya keluar untuk membuat tanda salib. Karena dia merasa ada sesuatu yang kurang dan merasa kurang pede, kurang yakin gitu loh. Tapi dengan diberikan itu, dia merasa pede dan yakin Tuhan bersama dia. Itu sesuatu hal yang sederhana tapi membawa rahmat yang besar. Betul, dalam arti begini ya. Kalau anak itu sudah biasa, ini bukan karena dia takut, ya, tetapi apa yang dihayati sebenarnya, ya, diimani, ya. Apa yang diimani, dengan tanda salib itu dia merasakan Tuhan menyertai dia. Ya, ini penting. Nah, orang tua itu sebagai penyalur rahmat Allah sendiri kepada anak-anaknya. Maka sebenarnya yang namanya berkat itu bisa dilakukan oleh para orang tua, bukan hanya Romo. Betul. Ya, ini orang tua yang mempunyai semacam, ya itulah salah satu cara untuk mendidik anak-anak supaya sadar akan imannya itu dan supaya anak tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Itulah Tuhan yang Immanuel.
gitu kan. Betul sekali. Dan semoga kita semua bisa memulai dari keluarga kita dulu ya Romo ya, untuk mengimplementasikan bacaan pada hari ini, Oke. bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus dan Silas kita harus sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Romo, selain dari itu tadi Romo juga ada katakan bahwa kita harus bersabar dalam berdoa dan berpengharapan pada Tuhan. Seringkali waktunya Tuhan kan memang tidak sama seperti waktunya kita ya Romo ya. Kita merasa kok belum selesai doa kita dijawab Tuhan gitu, atau kok Tuhan belum mendengar gitu. Apa yang harus kita lakukan Romo dalam berpengharapan sampai kita benar-benar punya suatu kepercayaan bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kita? Kita berdoa seharusnya bukan karena kita tidak percaya, ya kan? Tapi justru berdoa itu ungkapan bahwa saya percaya, ya. Nah, kalau saya percaya, saya beriman, saya punya harapan, maka saya berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Ya, kapan itu dikabulkan? Ya itulah kehendak Tuhan. Tetapi yang jelas, kalau sesuatu yang saya minta itu mungkin sulit, ya, entah itu sulit dikabulkan atau sulit dikerjakan, yang jelas bahwa kalau kita sungguh merasakan nih, Tuhan itu kok kelihatannya enggak mengabulkan doa saya yakin Tuhan memberikan yang terbaik. Dan yang terbaik itu apa? Dia atau Tuhan selalu akan mengutus rohnya, Roh Kudusnya. Nah, Roh Kudus itulah yang akan kemudian menyertai kita, menguasai kita, akhirnya juga membuka pikiran dan hati kita. Apakah kemudian saya tetap percaya kepada Allah, atau saya justru menghindari atau berbalik dari menuju ke tempat yang lain selain di tempat Allah. Nah, karena kita melihat dalam kenyataan-kenyataan hidup sehari-hari, walaupun orang itu beriman, itu yang seringkali terjadi. Merasa tidak dikabulkan, kemudian nggak mau lagi berdoa, nggak mau lagi ke gereja, lalu pergi ke tempat lain. Mencari Allah lain. Mencari Allah lain yang bisa saat itu seolah-olah dikabulkan oleh Tuhan. Kan gitu, itu faktanya. Tapi semoga kita semua tetap dikuatkan oleh Roh Kudus ya Romo ya. Seperti bacaan pada hari ini, kepala penjara itu bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam dia, sehingga dia menerima Tuhan seutuhnya, dan keluarganya pun juga menyambut Paulus dan Silas dengan penuh sukacita seperti menyambut Tuhan ya Romo. Ya, ini penting karena apa? Kalau kita sendiri tidak punya keyakinan bahwa Allah Tuhan itu sungguh mengabulkan doa-doa kita lewat rohnya, Roh Kudusnya, kita tidak bisa memberi kesaksian kepada orang lain. Ya, justru entah dengan kesabaran atau dengan ketekunan di dalam berdoa, kita memberi kesaksian nyata kepada orang lain. Oh, lihatlah, orang Katolik itu kalau berdoa sungguh-sungguh tekun, sungguh-sungguh sabar, sungguh-sungguh kusuk. Walaupun kita yang berdoa itu belum tentu besok dikabulkan. Atau merasa dikabulkan, belum tentu bulan depan, ya. Tetapi kita tetap bertekun, artinya apa? Tetap percaya kepada Allah. Itulah satu-satunya harapan kita, kan gitu. Iya, kita tetap percaya pada Tuhan, percaya pada waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kita tentunya ya Romo ya. Romo, selain dari itu ada hikmat dan sukacita apalagi Romo yang bisa kita menjadikan inspirasi dalam kehidupan beriman dari kepala penjara ini yang menerima Tuhan sepenuhnya, terus kemudian Paulus yang begitu punya keyakinan dan kekuatan di dalam berpengharapan di dalam penjara. Padahal kan harusnya rasanya kalau manusia biasa sepertinya sudah menjerit ya Romo ya. Iya, jadi yang bisa dilihat dari Paulus dan Silas, dia datang ke Filipi itu untuk apa sebenarnya? Saya pikir bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk rekreasi, tetapi mereka datang ke Filipi itu untuk mewartakan. Nah, tantangan dalam pewartaan itulah yang seringkali membuat hati orang ciut, ya, merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas, kalau apa? Menderita. Nah, justru pengalaman Paulus dan Silas memang menderita, tetapi dia tidak khawatir. Mereka tidak cemas, melainkan tetap percaya kepada Tuhan. Nah, justru itulah apa yang terjadi itu merupakan suatu jawaban nyata
bahwa Tuhan menolong orang-orang yang percaya, menguatkan, membuat mereka mampu untuk mengatasi penderitaan-penderitaan itu. Itu satu hal yang saya pikir sangat penting. Mengapa? Nah, kenyataan kita nih sebagai orang beriman, ya, kita itu seringkali mengandalkan kekuatan kita. Kalau saya tidak kuat, ya sudah. Ya, bahkan setelah itu mungkin putus asa, putus harapan, mutung, dan sebagainya. Padahal kalau kita sadar bahwa Tuhan itu akan menolong, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti akan membantu dengan rahmat kuat kuasanya, maka saya bisa mengatasi pertama-tama apa yang menjadi kelemahan-kelemahanku sebagai manusia, dan juga mengatasi apa yang menjadi persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita sadar akan kenyataan itu, maka seharusnya saya tetap bergembira, punya harapan bahwa Tuhan itu memang maha baik. Ya, Tuhan yang maha baik selalu mendampingi perjalanan saya sebagai orang beriman, menyertai, sehingga nggak ada rasa takut di situ. Bahkan dalam keadaan saya menderita pun, saya harus bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia tetap setia, mencintai, dan mendampingi perjalanan saya. Gitu. Betul. Dan tidak ada yang sia-sia di balik kesetiaan kita kepada Tuhan tentunya ya Romo ya. Tuhan pasti akan menjawab dengan waktu yang terbaik untuk kita. Romo Suratno, kita akan rehat sejenak dahulu ya. Sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Suratno. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudara terkasih, salam jumpa di dalam pendalaman ensiklik Laudato Si pada hari ini. Hari ini kita memasuki sesi yang keempat, di mana kita akan membahas bab 3 dari ensiklik Laudato Si. Sedikit saya ulang bahwa pada hari pertama atau sesi pertama kita berbicara tentang pendahuluan, latar belakang, dan sedikit pengenalan mengapa judulnya Laudato Si. Setelah kita pada sesi kedua berbicara tentang kerusakan tadi, maka pada sesi ketiga kemarin kita melihat bagaimana Paus Fransiskus menawarkan dan mengingatkan kita sebenarnya bahwa kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristiani, apalagi sebagai orang Katolik, seharusnya juga memandang dunia dengan kacamata ilahi. Segala-galanya baik adanya, segala-galanya harusnya di dalam harmoni. Tetapi apa yang terjadi? Segala macam kerusakan yang tadi disebutkan. Maka pada sesi keempat ini yang kita dalami adalah akar manusiawi krisis ekologis. Atau artinya Bapak Paus menawarkan sebab-sebab yang menjadi segala macam kerusakan itu. Maka saya ingatkan pula bahwa pada dasarnya Bapak Paus Fransiskus memakai metode yang sudah biasa kita pakai di dalam refleksi-refleksi kita sebagai pengikut Kristus, yang memakai pola melihat, kemudian merefleksikannya, baru kemudian bertindak. Dalam bahasa Inggris kita tahu see, judge, dan act. See, kita melihat apa yang terjadi. Judge, kita mencoba menimbang dari kacamata baik budi maupun hati, baik budi maupun nurani. Maka tadi kita melihat bagaimana di dalam bab 2, Paus Fransiskus mengajak melihat bahwa pada dasarnya secara rohani, secara spiritual, dari nurani kita pun kita harus melihat bahwa tidak seharusnya bumi rusak. Maka untuk melanjutkan bagian refleksi itu, kita melihat apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi. Maka pada
bab 3 yang kita dalami hari ini, kita melihat bagaimana Bapak Paus Fransiskus menawarkan refleksi betapa sebenarnya penyebab dari segala macam kerusakan itu adalah karena faktor manusia. Manusia adalah makhluk yang paling istimewa. Makhluk yang dianugerahi Tuhan dengan budi dan nurani. Maka sebutannya sedikit berbeda dengan makhluk yang lain di dalam Alkitab. Sudah saya katakan kemarin, kalau seluruh ciptaan dan segala makhluk disebut baik adanya, manusia dengan budi dan nuraninya sungguh amat baik. Maka disitulah peran manusia seharusnya memimpin seluruh proses untuk menjadi baik, bukan sebaliknya merusak. Tapi apa yang terjadi? Kita salah arah. Itulah sebabnya Bapak Paus Fransiskus menawarkan untuk merefleksikan sebab-sebab manusiawi dari segala macam kehancuran yang terjadi. Kita tahu bagaimana manusia mempunyai yang namanya ketamakan atau keserakahan atau egoisme. Itulah yang nanti disebut di dalam bahasa yang sedikit berbeda, antroposentrisme. Tetapi sebelum itu, Bapak Paus mengingatkan kita terhadap 3 hal. Di dalam bab 3 ini ada 3 subbab. Kalau judulnya sudah tadi saya sebutkan, yaitu akar manusiawi krisis ekologis, maka subbab yang pertama berbicara tentang teknologi, kreativitas, dan kekuasaan. Subbab yang kedua adalah globalisasi paradigma teknokratis. Bab 3 atau subbab 3, krisis dan dampak antroposentrisme modern, yaitu relativisme praktis, kebutuhan untuk melindungi pekerjaan, dan teknologi biologi yang baru. Istilah-istilahnya memang mungkin agak asing untuk banyak orang, maka nanti akan saya sedikit jelaskan apa maksudnya. Tentu saja ini hanya sekedar sebuah pengantar, maka silahkan nanti dalami sendiri, baca sendiri, resapi sendiri yang ada di dalam ensiklik Laudato Si ini. Kita mulai dari subbab yang pertama, yaitu teknologi. Kita tahu bagaimana teknologi adalah hasil dari olah budi manusia. Sudah saya katakan tadi bahwa manusia diciptakan pada hari ke-6 dikatakan sungguh amat baik karena mempunyai 2 hal, yaitu budi dan nurani. Dan dari sana lalu ada kebebasan. Sedikit catatan ringan bahwa kebebasan adalah salah satu ciri manusiawi di mana Tuhan tidak bisa memaksa karena memang kebebasan adalah hal yang hakiki. Manusia bukan robot yang bisa didikte bahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan memang sungguh mengasihi manusia. Tetapi pada bagian ini kebebasan tidak banyak dibahas. Yang dibahas adalah buah dari budi yang namanya teknologi. Kita tahu bahwa di dalam sejarah manusia, sekarang ini kita memasuki masa teknologi yang keempat. Disebutkan sebagai teknologi 4.0 atau teknologi 4.0 yang sering didengung-dengungkan. Apa sih artinya? Kita tahu bagaimana yang pertama dulu teknologi berkembang. Yang paling sederhana memang adalah ditemukannya roda. Kita mungkin nggak bisa membayangkan bahwa hidup tanpa adanya roda. Tetapi kemudian itu setelah ribuan tahun setelah roda, ditemukanlah teknologi-teknologi yang memperpanjang tenaga manusia, memperpanjang tangan manusia. Teknologi-teknologi sederhana. Dan itulah yang disebut teknologi gelombang pertama.
Dan gelombang kedua muncul ketika misalnya tenaga-tenaga itu dilipat gandakan. Ditemukannya tenaga uap, termasuk kemudian listrik, membuat seluruh gerak manusia menjadi lebih besar lagi. Kita tahu revolusi industri, sesuatu yang sering dikatakan orang, terkait erat dengan ditemukannya tenaga-tenaga itu, tenaga-tenaga baru. Itulah yang disebut industri 2.0 atau 2.0. Tetapi sekali lagi, anugerah budi itu dikembangkan dengan luar biasa oleh manusia. Maka muncul yang ketiga. Yang ketiga adalah ketika manusia bukan hanya berhenti kepada yang namanya elektrik, tetapi menjadi elektronik. Lalu ada menemukan gelombang-gelombang, menemukan banyak hal yang bisa membuat komunikasi juga dengan benda-benda menjadi lebih efektif. Ada ditemukannya gelombang radio, ditemukannya gelombang-gelombang telepon, dan segala macam. Dan salah satu ciri dari industri 3.0 atau 3.0 adalah ditemukannya robot-robot, di mana otomatisasi dari segala macam sarana-sarana produksi membuat peningkatan luar biasa dari usaha-usaha manusia. Jadi dari tenaga, dari badan maksud saya, kemudian ke tenaga, dan kemudian sampai kepada komunikasi. Nah, yang keempat, kita tahu sekarang ini sarana komunikasi luar biasa. Ditemukannya gelombang Wi-Fi, ditemukannya Bluetooth, tapi juga segala macam digitalisasi membuat dunia berubah. Bahkan dengan yang namanya artificial intelligence. Ketika robot-robot tidak hanya secara mekanik bergerak, tetapi juga bisa berpikir, itulah yang namanya 4.0, industri teknologi 4.0. Buah dari budi manusia. Bapak Paus Fransiskus mengapresiasi segala macam perkembangan itu. Itu mempermudah hidup manusia, membuat manusia bisa lebih sejahtera. Hanya saja kemudian beliau mengingatkan, ternyata apa yang dimiliki manusia dengan segala macam buah budi yang namanya teknologi, manusia menjadi congkak. Manusia menjadi makin sombong, merasa bisa menguasai segala-galanya. Manusia merasa bahwa semua bisa dikuasai. Itulah yang kemudian merusak seluruh bumi. Karena apa? Paling dasar, manusia itu mempunyai yang namanya egoisme, mempunyai ketamakan. Teknologi ternyata bukan membuat manusia bisa bekerja sama dengan orang lain, tapi justru membuat ketamakan-ketamakan pada dirinya sendiri. Manusia dengan teknologinya justru merusak alam ini. Karena merasa bahwa segala-galanya tersedia tanpa batas. Itulah yang disebut teknologisasi atau teknokrasi. Nanti akan kita bahas pada subbab yang kedua. Tetapi sekali lagi yang mau dikatakan adalah bahwa manusia dengan teknologi yang begitu berkembang pesat, manusia menjadi makin congkak. Di sini saya teringat pada kata-kata dari seorang pemikir Inggris, seorang bangsawan Inggris pada abad ke-16, Lord Acton. Beliau, Bapak Paus Fransiskus tidak menyebutnya memang, tetapi hanya sekedar ilustrasi untuk menambah wawasan kita. Ketika Lord Acton menyebut power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Konteks kata-kata itu ada di dalam dunia politik. Kalau orang berkuasa maka lalu akan ada korupsi. Benih korupsi makin besar. Nah, di sini pun terjadi di dalam teknologi ketika manusia berkuasa dengan teknologinya yang luar biasa,
maka merasa paling berkuasa, merasa bisa membuat segala-galanya. Manusia lupa bahwa dirinya adalah mitra Allah. Mitra dalam arti dengan teknologinya, dengan budinya, ikut membangun dunia, bukan merusaknya. Itulah sebab pertama di mana kita diingatkan terkait dengan teknologi. Pada sebab kedua dikatakan, judulnya adalah globalisasi paradigma teknokratis. Apa sih paradigma? Paradigma adalah cara berpikir yang menjadi pokok atau menjadi dasar dari cara-cara berpikir yang lain. Sekali lagi, cara berpikir teknologis itu menjadi teknokratis karena apa? Ada dua pengandaian, yaitu bahwa dengan teknologinya manusia merasa bisa membuat banyak hal, termasuk segala macam sumber daya yang dikiranya nanti juga akan bisa dibuat manusia. Seolah-olah sumber daya yang diciptakan Tuhan tak terbatas. Cara berpikir itu bukan hanya menjadi cara berpikir 1, 2, 3 orang, tetapi menjadi pemikiran banyak orang karena terkait dengan yang namanya ideologi atau cita-cita pertumbuhan ekonomi. Maka cara berpikir itu sudah menjadi gejala yang global, gejala universal yang membuat kita tidak bisa berkutik atau tidak bisa keluar dari cara berpikir itu. Ada beberapa hal yang beliau sampaikan di dalam konteks itu, yaitu ketika dikatakan misalnya bahwa teknologi tadi, cara berpikir teknologis atau teknokratis, dikatakan bahwa sebagai contoh beliau mengatakan begini, kecenderungan yang sering tidak disadari untuk menetapkan metode dan tujuan teknosains menjadi paradigma pemahaman yang menentukan kehidupan individu dan cara kerja masyarakat. Seolah-olah semuanya bisa diatur, seolah-olah semuanya bisa dikuasai. Dan itu tentu saja akan banyak bertentangan dengan cara berpikir bahwa bumi dan seisinya pada dasarnya tetap mengandung misteri-misteri. Karena kita merasa bisa menguasai, korbannya begitu banyak. Apa itu korbannya? Bumi rusak, tetapi juga segala macam ketimpangan ekonomi adalah buah dari cara berpikir teknokratis ini. Yang kedua yang juga digarisbawahi terkait dengan cara berpikir teknokratis adalah spesialisasi. Kita tahu bagaimana manusia sekarang ini hidup di dalam spesialisasinya masing-masing. Ahli komputer sendiri, ahli sosiologi sendiri, ahli botani sendiri, dan mendalaminya. Tentu saja baik, tetapi beliau mengingatkan, kalau kita hanya berpikir dalam konteks spesialisasi di mana kita bisa menguasai bumi, maka yang terjadi adalah cara berpikir yang terlalu sempit, terlalu fragmentaris dalam bahasa yang lain. Sehingga segala macam misteri yang ada di atas bumi dengan segala macam keterhubungan, keterkaitan, dan saling tergantungan itu menjadi sering tidak bisa dipahami dengan baik. Maka beliau melanjutkan dengan suatu refleksi agar yang namanya cara berpikir teknokratis itu dikembalikan kepada yang namanya budaya ekologis. Kita tahu bahwa cara berpikir teknokratis dengan latar belakang budaya dan cara berpikir teknologi diambil oleh dunia ekonomi, para pegiat dan mereka yang bergerak dalam dunia ekonomi untuk sungguh-sungguh mendapatkan keuntungan.
Sekali lagi, keuntungan tidak salah, tetapi keuntungan yang berlebihan itulah ketamakan. Dan yang terjadi, banyak korban. Untuk meminimalkan dan mengurangi korban itulah seharusnya cara berpikir teknokratis dan ekonomis dikembalikan kepada budaya ekologis. Apa itu budaya ekologis? Budaya yang melihat bahwa semuanya saling tergantung, saling terkait. Maka di sini memang beliau tidak sangat eksplisit mengatakan, tapi secara implisit mengatakan seharusnya ekonomi dikembalikan kepada ekologi. Dan jangan lupa, ekonomi dan ekologi itu harusnya terkait. Secara etimologis atau secara akar kata saja, kita tahu ekonomi berasal dari bahasa Yunani, oikos nomos. Oikos adalah rumah tangga, bisa rumah tangga keluarga, tapi dalam konteks ini adalah rumah tangga kita semua di atas bumi ini. Nomos adalah aturan. Jadi hal-hal yang mengatur kehidupan keluarga supaya bisa berjalan dengan baik. Nomos adalah aturan. Tapi kita tahu bahwa seharusnya nomos atau aturan ini diturunkan atau didasari oleh suatu pengetahuan yang lebih utuh. Itulah logos, itulah pengetahuan. Maka kita harus memahami lebih dahulu pengetahuan tentang siapakah manusia, apa hubungannya dengan makhluk-makhluk, apa hubungannya dengan seluruh ciptaan yang lain. Itulah ekologi, oikos, logos. Maka seharusnya dalam pandangan filsafat maupun apa juga yang dikatakan di dalam ensiklik Laudato Si ini, ekonomi yang juga tercermin di dalam cara berpikir teknokratis seharusnya tetap berpijak pada yang namanya ekologi. Pengetahuan, pemahaman yang utuh tentang oikos, rumah kita bersama, yaitu bumi seisinya. Itu gagasan yang ada di dalam subbab yang kedua, supaya kita memang sungguh-sungguh bisa bergerak. Nah, pada subbab yang ketiga, beliau mengajak kita bercermin pada yang namanya antroposentrisme modern. Apa itu antroposentrisme modern? Antroposentrisme, antropos itu dalam bahasa Yunani, atau bahasa Indonesianya adalah manusia. Isme berarti kita berpusat pada manusia. Manusia menempatkan diri sebagai pusat, sebagai penguasa. Itulah antroposentrisme. Yang lain-lain hanya sekedar alat. Tapi itulah sekali lagi egoisme manusia. Nah, antroposentrisme itu, egoisme itu, ketamakan itu dalam dunia modern sekarang tercermin di dalam 3 hal. Yaitu yang tadi sudah saya katakan, relativisme praktis, kebutuhan untuk melindungi pekerjaan, dan teknologi biologi yang baru. Saya terangkan satu persatu. Yang pertama adalah relativisme praktis. Apa itu antroposentrisme yang tercermin di dalam relativisme praktis? Relatif itu bagi manusia yang merasa diri sebagai pusat, yang lain hanya sekedar alat. Yang lain hanya ada sejauh berguna untuk manusia. Itulah relativisme praktis. Dan salah satunya tercermin di dalam apa yang disebut oleh Paus Fransiskus sebagai budaya gampang membuang atau throwaway culture. Apa-apa saja yang tidak berguna manusia dibuang. Tapi perhatikan, mentalitas itu, cara berpikir itu tidak hanya terjadi pada benda, tapi juga pada manusia, juga pada binatang. Manusia-manusia yang dianggap tidak berguna disingkirkan. Yang cacat, yang tidak baik, disingkirkan saja. Itulah relativisme praktis. Sehingga dalam arti tertentu, kita tidak bisa masuk di dalam sebuah misteri penyelenggaraan ilahi yang luar biasa yang hadir dalam segala ciptaan. Yang kedua maksud saya adalah kebutuhan untuk melindungi pekerjaan. Ini sangat tergantung pada pemahaman apa itu pekerjaan.
dalam konteks pekerjaan ini kita mau diingatkan sekali lagi apa yang ada di dalam tradisi Kristiani, bahwa manusia diciptakan sebagai citra dan mitra Allah. Citra serupa dengan gambar Allah, imago Dei. Mitra, bahwa manusia menjadi rekan kerja dari Allah yang mau membangun bumi seisinya ini menjadi lebih baik. Manusia diberi akal budi, diberi nurani, diberi kebebasan untuk menjadi mitra, bukan untuk menjadi dirinya sendiri. Itulah esensi bekerja. Bekerja dalam arti sosial, bekerja dalam arti menjadi mitra Allah, tapi juga bekerja esensinya adalah bagaimana kita membentuk diri kita. Jadi pada dasarnya manusia dengan bekerja mewujudkan seluruh bakat-bakatnya, juga membentuk, mendewasakan diri dalam perjumpaan dengan orang lain, dengan segala macam kesulitan-kesulitan di dalam kerja. Poin yang penting dalam hal ini adalah bahwa bekerja itu bukan pertama-tama pada hasil saja. Nah, antroposentrisme modern hanya melihat kerja dalam konteks hasil. Manusia bekerja untuk mendapatkan gaji, manusia bekerja untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan makan, itu saja. Itu tidak salah, tetapi ketika hanya dilandasi cara berpikir seperti itu, nilai kerja menjadi hilang. Apa yang terjadi? Karena orientasinya hasil, maka seluruh proses pembentukan diri, pembentukan kebaikan bersama menjadi hilang. Itulah antroposentrisme yang kedua yang dicatat oleh Paus Fransiskus. Di sini kita lalu ingat bahwa tradisi itu sebenarnya sudah pernah ada di dalam gereja Katolik. Di biara-biara, para biarawan juga bekerja, ikut mengolah bumi. Dan tercermin di dalam sebuah ungkapan ora et labora, berdoa dan bekerja, yang sering kita pakai dan kita dengar juga. Tetapi integrasinya adalah bahwa di dalam pekerjaan itu pun, kalau kita memang sungguh-sungguh mau mendewasakan diri dan mau membangun seluruh bumi ini menjadi lebih baik, kita pun berdoa. Jadi bukan hanya bahwa aku berdoa di ruang doa, berdoa di kapel, berdoa di kerja, lalu kemudian bekerja, itu hubungan yang masih terlalu dangkal. Seharusnya di dalam pekerjaan ada doa, dan di dalam doa kita pun mempersembahkan pekerjaan-pekerjaan kita sebagai bagian dari panggilan kita menjadi mitra Allah. Yang terakhir adalah teknologi biologi yang baru. Tadi sudah saya katakan bagaimana cara berpikir teknokratis itu menjadi cara berpikir semua manusia atau kebanyakan manusia. Tapi menjadi lebih tampak lagi di dalam teknologi biologi. Apa yang beliau catat? Sekarang ini manusia sudah bisa tahu segala macam hal yang terkait dengan entah DNA, entah itu kromosom, dan segala macam. Sangat canggih. Ada dua bahaya yang diingatkan oleh Paus. Ketika manusia merasa sungguh menguasai, maka dia lupa bahwa pada dasarnya ada misteri yang lebih dalam. Dan seluruh ciptaan ini sebenarnya masih mengandung banyak hal yang belum kita ketahui. Tapi dampak yang kedua adalah ketika merasa bisa menguasai, maka lalu menjadi semenang-menang. Bisa merasa bahwa bisa mengubah segala sesuatu. Salah satu contoh yang disinggung oleh Bapak Paus adalah teknologi di dalam tanaman-tanaman yang disebut tentang modifikasi genetik atau GMO, genetic modification, yang terjadi ketika kita mengubah banyak tanaman. Beliau mengatakan mengapresiasi untuk kebaikan bersama, tetapi kata kebaikan bersama ini sering dilupakan. Karena apa? Ilmu itu dikuasai oleh sekelompok orang saja demi keuntungannya. Tapi yang kedua, modifikasi genetik ternyata di
di dalam banyak kasus belum sesuai dan tidak sesuai dengan apa yang diciptakan Tuhan, sehingga keseimbangan lingkungan menjadi rusak. Nah, itulah antroposentrisme dalam dunia modern yang ketiga. Demikianlah saudara, sesi keempat dari pendalaman kita akan ensiklik Laudato Si ini, di mana tadi kita mencoba mencermati secara singkat bab ketiga yang ada di dalam ensiklik Laudato Si ini. Besok kita melanjutkan dengan sesi yang kelima, kita dalami bab yang keempat. Selamat mencermati, selamat meresapkan, dan sampai jumpa pada sesi yang kelima. Tuhan memberkati. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Inilah amanah sabda suci, wujudkanlah dengan berbagi. Berbagi iman dan harapan, berbagi kasih persaudaraan, berbagi berkat dan kerjasama, aksi nyata berbela rasa. Berbela rasa pada yang lemah kecil, berbela rasa pada miskin tersingkir, berbela rasa pada yang sakit cacat, sesama sukacita, Bapa pun sukacita. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Inilah amanah sabda suci, wujudkanlah dengan berbagi. Berbagi iman dan harapan, berbagi kasih persaudaraan, berbagi berkat dan kerjasama, aksi nyata berbela rasa, aksi nyata berbela rasa.